Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kejutan indah di bulan September 2022. Jadi kita akan sama-sama lihat hal-hal indah apa aja yang akan datang di hidup kamu di bulan September nanti. Dan ini bisa macam-macam ya, untuk kondisi umum ataupun kondisi kisah cinta kamu. Kita akan lihat bareng-bareng dan seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu seperti biasanya. Apakah kamu lebih tertarik pada kartu The Empress, The Fool, atau Temperance? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Dan jika kamu sudah memilih kartumu, kita akan langsung aja ketemu di sana. Kamu bisa cek timestamp di bawah. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih kartu The Empress atau pile pertama, kita akan sama-sama melihat kejutan indah apa yang akan datang di hidupmu di bulan September nanti. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energi kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau teman-teman di sini pingin energi yang lebih private untuk kamu aja, kamu bisa mengambil personal reading bersama dengan aku di nomor WhatsApp ini ya. Dan sekarang aku akan langsung aja masuk ke readingnya. Kalau dari kartu penanda yang kamu pilih, di sini kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan banyak kejutan sepertinya memang ya. Dan kejutan ini bisa macam-macam. Dan sangat mungkinnya di sini karena kartu di deck ini melambangkan gandum atau panen, sehingga akan sangat mungkin teman-teman akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah teman-teman perjuangkan sebelumnya, hasil dari kerja keras kamu. Kita akan lihat hasil seperti apakah itu. Ya, aku akan mulai dari tarotnya dulu. Ada The Wheel of Fortune, oke. Ada Queen of Pentacles. Ada Ace of Cups, ada Two of Pentacles. Dari sebaran kartu ini yang bisa kukatakan bahwa ini memang mengkonfirmasi kartu pilihan kamu bahwa akan ada banyak perubahan di bulan September nanti. Sesuatu yang sudah teman-teman tunggu lama kemungkinan besarnya, dan karena di sini readingnya general, jadi bisa aja ini mengenai kehidupan kamu secara umum atau kisah cintanya kamu. Sehingga di sini aku lihat ada sebuah perubahan di mana mungkin sebelumnya kamu ngerasa ada kesedihan di hidup kamu, mungkin masalah, mungkin kamu sedang diuji sesuatu, lagi berantem dengan seseorang, menunggu panggilan kerja, keuangan kamu berantakan. Aku lihat di bulan September akan ada pergerakan dari siapa? Dari kamu sendiri. Dalam artian kamu sebelumnya kalau sudah berjuang, mengupayakan yang terbaik, di bulan September nanti kemungkinan teman-teman akan mendapatkan sebuah jawaban atau sebuah solusi dari masalah yang sedang teman-teman hadapi. Kalau teman-teman misalnya sedang menunggu jawaban dari lamaran pekerjaan, kemungkinan kamu akan mendapatkan jawabannya. Atau di sini teman-teman yang menunggu seseorang untuk serius sama kamu di kisah cinta, kemungkinan kamu akan mendapatkan jawabannya. Atau mungkin di sini kalau teman-teman seperti kukatakan tadi lagi ada masalah dengan orang tua, rekan kerja, kantor, kemungkinan besar kamu akan menemukan jawaban atau solusi terbaik dari apa yang sudah teman-teman usahakan. Tapi ingat ya, kalau di sini aku katakan ada kesuksesan, ada jawaban atau solusi, berarti teman-teman diminta untuk bergerak. Jangan ketika aku mengatakan kamu akan mendapatkan kejutan indah rezeki di bulan September, kamunya malah diam-diam aja, duduk santai aja, nggak bisa. Karena ini bercerita mengenai energi. Energi harus sesuatu yang kamu usahakan, sesuatu yang kamu upayakan, sehingga di sini roda kehidupan ini baru bergerak kalau kamunya memang mengusahakan. Jadi jangan hanya duduk diam menunggu dibantu atau menunggu pertolongan dari langit, nggak bisa. Kamu yang harus bergerak di sini, menggerakkan rodanya kamu sendiri. Karena aku lihat berkah itu akan datang dari hasil upaya kerja kerasnya kamu di Empress. Jadi panen ini nggak datang tiba-tiba gitu aja. Ini datang dari bibit yang kamu tanam, dari air yang kamu siramkan, dari pupuk yang kamu taburkan, dari segala ujian yang datang, mungkin hama dan sebagainya, tapi kamu akhirnya berhasil untuk menyelamatkan hasil panennya kamu, atau mungkin di sini hasil dari kerja kerasnya kamu. Kamu akan merasakan hasilnya yang sangat banyak di bulan September nanti memang. Dan di bulan September nanti ada Queen of Pentacles di sini. Kamu akan belajar dan kamu akan semakin menghargai arti kerja keras, komitmen,
kejujuran, kesetiaan, dan di sini aku bisa katakan bahwa Queen of Pentacles seringkali di sini menggambarkan energi feminin dan energi maskulin yang seimbang. Jadi teman-teman di sini di bulan September nanti akan merasakan bagaimana bahagianya dicintai, mencintai, menjaga, dilindungi, semakin bagus komunikasinya dengan seseorang ini. Dan seseorang ini bisa siapapun, pasangan kamu, calon pasangan kamu, rekan kerja kamu, dan sebagainya. Dan juga kamu akan ditempa mengenai disiplin, mengenai menghargai waktu, stabilitas, dan sebagainya. Maka di bulan September nanti berbahagialah, karena aku lihat ada banyak teman-teman di sini yang hatinya berbunga-bunga, yang sangat-sangat bahagia. Ini sebagai bentuk dari lagi naiknya energi kamu atau lagi bagus-bagusnya energi kamu untuk mengejar apa yang sedang kamu upayakan, cita-cita kamu, menghadapi masalah kamu, dan sebagainya. Ya, ada Ace of Cups di sini. Intinya di bulan September nanti ya kamu bisa pakai logika, tapi juga andalkan juga intuisi kamu, terutama di sini untuk menyelesaikan masalah, solusi, menunggu jawaban, dan sebagainya. Karena kadang jawaban itu datang dari intuisi terbaiknya kamu, dari kata hatinya kamu. Memang sih kamu bisa aja di sini minta tolong seseorang untuk, aku lagi ada masalah, gimana ya cara menyelesaikannya. Mungkin di sini orang terdekat kamu bisa ngasih saran, tapi pada akhirnya hati kamulah yang akan menggerakkan kamu pada solusi yang memang sedang kamu tuju, kayak gitu di sini. Ace of Cup juga seringkali bercerita mengenai sebuah rasa damai, rasa disayang, perasaan hati yang hangat, dan semoga aja di bulan September nanti kamu akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan karena deck di sini digambarkan dengan warna pink, merah jambu, merah muda, jadi emang kemungkinannya di sini banyak teman-teman yang akan merasakan hangatnya kebahagiaan di kisah cinta. Walaupun di sini nggak menutup kemungkinan ada kemungkinan juga di hal-hal lain, misalnya juga keuangan, pencapaian karirnya kamu, semakin dekatnya kamu dengan keluarga kamu. Dan yakinlah, walaupun di bulan-bulan sebelumnya kamu ngerasakan ada banyak mendung, hujan badai, disambar petir, tapi yakinlah badai nggak selamanya. Kamu akan merasakan indahnya angin semilir, melihat lagi pelangi. Walaupun sebelumnya hujan, tapi hujan itu akan menjadi danau yang akan menjadi berkah juga buat kamu, membuat hati kamu lebih damai, dan sebagainya. Jadi itu yang akan kamu rasakan di bulan September nanti. Kemudian ada Two of Pentacles di sini. Kemungkinan teman-teman akan merasakan pilihan, atau mungkin di sini kamu akan sangat sibuk dalam banyak hal. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang menunggu jawaban atas hal-hal yang berhubungan dengan Pentacles, atau mungkin di sini materi duniawi, teman-teman di sini akan mendapatkan beberapa pilihan. Yang mana dari pilihan-pilihan ini teman-teman akan memutuskan mana yang paling baik buat kamu. Apakah teman-teman akan mendapatkan panggilan dari 2 perusahaan atau lebih, atau mungkin teman-teman di sini akan menjalani aktivitas yang sangat-sangat sibuk. Misalnya kamu punya 2 pekerjaan di satu waktu, punya pendidikan. Maksudku di sini kamu kuliah plus juga kerja, atau mungkin di sini kamu akan kedatangan atau di sini ada beberapa orang yang hadir yang harus kamu pilih misalnya. Jadi mungkin aja di sini kamu lagi dekat sama si A, tiba-tiba datang si B, sehingga kamu harus memilih, kamu harus menambatkan hati kamu pada siapa, kayak gitu. Di sini juga bisa. Tapi yang pasti karena di sini akan ada gambaran badai, di sini badai di laut yang mungkin alirannya nggak menyenangkan, tapi pada akhirnya yakinlah bahwa kamu bisa menghadapi badai yang sedang terjadi atau pernah terjadi di hidup kamu sebelumnya. Karena pada akhirnya kamulah yang akan memutuskan pada siapa kamu akan dibersamakan, pada kesempatan seperti apa yang akan kamu pilih, kayak gitu di sini. Jadi di sini mengenai kesibukan bisa, mengenai kamu harus memilih mana yang terbaik buat kamu juga bisa. Dan kadang untuk memilih itu kamu bisa mengandalkan kata hatinya kamu, ya, intuisinya kamu di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Kalau ini mungkin lebih kepada kisah cintanya kamu, ya. Ada engagement ring, ya, cincin lamaran. Ada those words and rose. Kalau di sini teman-teman aku lihat kebanyakan memang di bulan September ini, kalau teman-teman memimpikan akan dibersamakan dengan seseorang yang lagi deket sama kamu, ada kemungkinannya iya. Karena di sini ada engagement alias lamaran, ya mungkin sebagian teman-teman akan dilamar, atau sebagian lebih banyaknya di sini ada union, ada penyatuan, ada
rasa bahwa bersama dengan orang inilah kamu akan merasa semakin sempurna. Jadi kamu dan dia akan sama-sama saling menyempurnakan, atau jadian di sini lebih tepatnya. Dan yang mana di hubungan yang baru ini kamu akan merasa lebih besar komitmennya. Sekali lagi, seperti kukatakan tadi, kamu akan belajar banyak mengenai komitmen, keseriusan, kejujuran, kesetiaan, dan semoga aja bersama dengan orang baru ini kamu dan dia akan sama-sama menghargai komitmen baru ini ya, yang mana semoga aja menjadi jalannya kamu menuju hubungan yang lebih tinggi lagi nanti, bener-bener dilamar bahkan mungkin sampai menikah. Jadi silakan aminin, kamu ambil afirmasi positifnya, kedepannya kamu menjadi pasangan dan partner yang sangat-sangat menghargai komitmen, kayak gitu. Bahwa komitmen itu nggak hanya mengenai cita-cinta yang indah doang, tapi juga bagaimana kamu menghargai pasangan kamu, menghargai dia, komitmen, kesetiaan, kayak gitu-gitulah. Ada Swords and Rose di sini. Kamu akan bersama dengan si orang baru ini, ataupun kalaupun kamu di bulan September nanti masih memutuskan untuk aku masih ingin sendiri aja kak, ya silakan aja, karena di sini kamu akan belajar untuk semakin menghargai diri kamu. Dan kamu akan semakin memilah dan memilih orang-orang yang akan hadir. Apakah orang ini hanya sekedar manis di bibir aja, ataukah orang ini hanya datang untuk manipulasi, atau apakah orang ini hanya hadir untuk memanfaatkan kamu. Kamu akan bisa lebih memilih dan memilah orang-orang siapa-siapa aja yang bisa hadir untuk hidup kamu. Seseorang yang untuk komitmen atau hanya sekedar untuk mampir sejenak aja untuk sebuah pelajaran. Kamu akan banyak belajar, dan di sini kamu akan melindungi diri kamu bahwa kamu selayaknya lebih pantas bersama orang-orang yang sejalan dengan kamu, pola pikirnya, tujuan hidupnya, bagaimana sikap dia menghargai kamu, menyayangi kamu, kayak gitu. Dan ya di sini kamu sangat-sangat melindungi diri kamu. Kamu nggak mau lagi terjebak di sebuah fase kisah cinta yang hanya sekedar dipamerin aja, tapi kamunya menderita, dan kamu juga nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kamu di sini mengerti bahwa kamu layak untuk seseorang yang sampai di fase dimana dia akan menghargai kamu, mencintai kamu, membebaskan kamu pada impian-impian kamu, kayak gitu di sini ya. Jadi nggak apa-apa kalaupun memang di September nanti kamu masih sendiri, tapi kamu menjadi single yang happy, jomblo yang mengerti value-nya, sehingga kamu di sini nggak mau sembarangan jatuh cinta hanya demi mengejar status pacaran, atau hanya demi membahagiakan orang tua, atau mungkin supaya tetangga kamu nggak ngomongin kamu gitu. Jadi di sini kamu sudah sampai di fase kamu stabil dengan hidup kamu dan perasaan kamu sendiri, kayak gitu. Dan di sini kartu oracle-nya ingin mengatakan di September nanti memang teman-teman akan banyak yang merasa dicintai. Dicintai di sini macam-macam. Kamu mungkin memang akan dibersamakan dengan seseorang yang mencintai kamu, menghargai kamu, atau kamu di sini sampai di fase dimana kamu mencintai diri kamu dengan seutuh-utuhnya. Jadi kamu mencintai diri kamu, kebaikan kamu. Kamu sudah bisa berdamai dengan kekurangan kamu, berdamai dengan masa lalu kamu, dan juga kamu mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang akan menjadi sahabat-sahabat baik, circle yang baru yang akan membangun kamu menjadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih menghargai diri kamu, semakin mengembangkan potensi kamu, yang mana circle baru kamu ini akan bisa mendukung segala impian-impian kamu. Kayak gitu. Jadi di sini nggak hanya mengenai cinta-cinta lawan jenis, tapi juga mencintai diri kamu seutuh-utuhnya. Dan juga kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga menghargai kamu, yang gak gampang ngejudge kamu, yang gak sekedar memaksa kamu untuk ada di situasi yang kamu umur sekian harus menikah, kamu umur sekian harus punya rumah dan sebagainya. Tapi di sini mengembangkan potensinya kamu, apapun itu ya di sini, baik mengenai karir, pendidikan, impian dan sebagainya. Ada time di sini. Kartu ini ingin sekali bercerita bahwa waktu yang hadir di kamu adalah waktu yang paling sempurna. Jadi kalaupun kamu bertemu dengan pasangan kamu nanti, maka itu adalah waktu yang memang sempurna buat kamu. Dan kadang kamu nggak bisa melihat waktu orang lain dibandingkan dengan waktunya kamu. Jadi kalau kamu melihat teman kamu, tetangga kamu, banyak yang sudah sukses, katakanlah entah di kisah cinta, menikah, punya uang yang banyak, ya nggak apa-apa, itu waktu terbaiknya mereka. Dan kamu punya waktu terbaiknya kamu, maka kamu nikmati waktu kamu, jadilah diri kamu yang bahagia, menikmati segala fase hidupnya kamu, dan ya berbahagia di sini menjadi bahagia
dengan apapun yang sudah kamu capai sekarang, entah di pendidikan, di karir, kisah cinta kamu. Nggak perlu kamu banding-bandingkan, karena sekali lagi timing terbaiknya kamu adalah ya yang sedang kamu jalani sekarang. Yang pasti kamu teruslah melangkah, tetaplah berusaha, berbaik sangka kepada Tuhan sekali lagi, dan ya kamu akan berbahagia. Semoga aja di September nanti kamu akan semakin memanen hasil dari kerja keras kamu, dan memanen perasaan bahagia dari sukacita bertemu dengan orang-orang baik yang akan dihadirkan di hidup kamu dalam bentuk pasangan, sahabat-sahabat baru, keluarga kamu yang semakin enak komunikasinya, dan sebagainya. Dan ya, itu yang bisa aku reading. Dan ya, ini ada beberapa charm untuk kamu. Sangat mungkin di September nanti kamu akan dealing dengan orang-orang dengan unsur nama ini. Ini nggak hanya mengenai kisah cinta, tapi bisa juga hal-hal lain yang sudah aku jabarkan tadi ya. Ada C, ada K, F, P, M, Z, B, A, dan D. Kemudian ada beberapa tanggal di sini yang menjadi tanggal penting kamu di bulan September nanti. Ada 26, 25, 14, 21, 13, 19, 20, 15, dan 9. Jadi itu dia reading aku buat teman-teman yang memilih kartu pertama di Empress. Semoga aja memang akan ada banyak sekali kebahagiaan dan cinta buat kamu di bulan September nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau di sini kartu The Fool, kita akan sama-sama melihat kejutan indah apa aja yang akan datang di hidup kamu pada bulan September nanti. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, sehingga energinya bisa resonate di kamu, bisa aja enggak, karena ini energi kolektif dari banyak orang. Kalau teman-teman ingin energi yang hanya kamu aja, kamu bisa melakukan private reading atau personal reading bersama dengan aku di nomor WhatsApp ini. Oke, dan sekarang kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Sebelum masuk ke sana, aku akan melihat dari kartu penanda yang kamu pilih ini, The Fool, kartu mengenai keberanian untuk melangkah walaupun mungkin di sini pengalaman kamu kurang atau mungkin perbekalan kamu kurang, tapi di sini berani melangkah untuk sesuatu yang baru, berani membebaskan diri kamu dari satu hal yang mungkin menyakitkan kamu. Hal-hal apa aja kita akan lihat. Karena aku lihat di sini kamu punya keberanian yang lebih pada akhirnya ya. Kita akan lihat bareng-bareng di sini ada apa aja. Oke, ada Six of Cups. Ada The Hermit, ada Three of Pentacles, ada Six of Swords. Oke, buat teman-teman di sini, aku lihat di bulan September nanti, di sini ada dua kemungkinan dari kartu Six of Cups ini. Pertama, kamu sangat mungkin akan kedatangan orang lama, orang yang sebelumnya pernah kamu kenal. Jadi ini macam-macam, ya bisa aja mantan, atau mungkin di sini seseorang yang pernah kamu kenal di masa sekolah kamu, masa kecil kamu yang datang lagi di hidup kamu untuk suatu hal sepertinya di sini. Jadi itu dia. Atau di sini makna keduanya adalah teman-teman di bulan September nanti ya mulai sekarang diminta untuk masa lalu bisa aja indah, atau sesuatu yang kamu jalani sekarang memang indah, tapi kadang kamu nggak bisa hidup hanya untuk masa lalu gitu loh. Dan di sini seindah-indahnya masa lalu yang pernah kamu jalani bersama dengan seseorang, atau mungkin pada sebuah situasi yang sangat-sangat indah, ya mungkin ini memang sesuatu yang hanya menjadi sebuah kenangan, mungkin ini menjadi sesuatu yang nggak bisa terulang kembali, tetapi untuk menjadi sebuah bekal di kamu di kemudian harinya. Dan di sini pada hal-hal indah apapun yang pernah kamu jalani dahulu, jadikan ini sebagai penyemangat, jadikan ini sebagai suatu hal yang akan membawa kamu kepada sebuah hal yang lebih indah ke depannya. Jadi aku lihat di sini kebanyakan teman-teman banyak yang merasa bahwa kok hidup aku sekarang gini banget ya, kok lebih indah hidup aku dulu ya, kok lebih enak hidup aku sekian tahun yang lalu ya, why, kenapa gitu loh. Mungkin teman-teman sekarang merasa banyak yang kesepian, atau ngerasa kayak sesuatu yang kamu harapkan ini tidak berjalan sebagaimana yang kamu harapkan. Tapi tenang aja, maksudku di sini kebahagiaan yang lalu yang sudah pernah kamu lalui ini bisa aja kamu
lalui sekali lagi atau mungkin lebih indah bahkan di kemudian hari. Tapi di sini intinya teman-teman jangan berpatokan pada yang lalu. Sesuatu yang indah sekalipun kalau sudah berlalu ya sudah, lepaskan. Dan di sini macam-macam sih, mungkin di sini mengenai kisah cinta kamu, kantor lama kamu, teman-teman lama kamu, atau mungkin fase kehidupan kamu yang sudah kamu lalui, yang kamu rasa sekarang aku nggak sebahagia yang dulu kak gitu. Aku sekarang hidupnya sepi, banyak masalah, ketemunya orang-orang toksik dan sebagainya. It's okay, nggak apa-apa, karena kadang hidup itu nggak selalu seindah-indah yang pernah kamu lalui. Tapi mungkin fase yang nggak menyenangkan ini akan membawa kamu pada suatu keberanian yang mana kamu harus berani melangkah untuk memulai sesuatu yang baru, untuk membuat kamu lebih berani mengambil sebuah keputusan yang lebih bijak, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab kayak gitu. Jadi pada apapun yang pernah terjadi, baik pahit ataupun manis, kalau emang sudah berlalu, kalau sudah waktunya kamu lepaskan. Karena di sini aku lihat memang fase ini membuat kamu ngerasa sepi, sendiri, sunyi, tetapi pada akhirnya kamu akan semakin mendewasa di sini. Kamu akan semakin ditempa untuk memakai logika kamu. Ya, karena kadang fase nostalgia itu ya datang, tapi mungkin hanya untuk sesaat aja. Karena pada akhirnya kamu diminta untuk menyelesaikan apa yang memang seharusnya sekarang kamu hadapi, yang sedang ada di depan mata kamu. Apapun itu, masalah yang datangkah, atau mungkin orang-orang baru yang datang yang mungkin gak sebaik teman-teman kamu sebelumnya, tapi memang menjadi fase dimana kamu harus belajar mengenai lingkungan yang baru, orang-orang yang kamu, pendewasaan di diri kamu ngerasa kayak kok sekarang aku berubah ya, kok sekarang pola pikir aku gak seperti dulu ya, karena memang ya namanya usia, pendewasaan membuat kamu beralih nih dari fase kamu yang kekanak-kanakan menjadi kamu yang harus berani melangkah, mengambil sebuah keputusan, walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin sekitar kamu ngerasa bahwa kamu masih anak kecil yang masih harus dibimbing, atau mungkin kamu diremehkan banyak orang, baik mengenai kisah cinta kamu, di karirnya kamu, pendidikan kamu. Tapi yakinlah dari langkah kecil kamu ini, kamu akan belajar banyak sekali. Walaupun bekal kamu sedikit sederhana, tapi kamu akan belajar banyak hal dari pengalaman kamu. Mungkin sekarang dia ini kamu masih naif, mungkin sebelumnya kamu masih melihat dunia sebagai sesuatu yang indah. Mungkin kamu di sini akan belajar bahwa kadang dunia nggak seindah itu memang, tapi dengan segala ketidakindahan itu kamu belajar untuk makin dewasa. Percaya kepada diri kamu. Kamu pada akhirnya belajar bahwa kamu gak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Kamu akan pada akhirnya di September nanti belajar bahwa yang bisa menjamin kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri, dan kamu akan berjuang untuk itu. Kamu akan belajar untuk mengambil sebuah keputusan, bahkan mungkin banyak keputusan. Kamu harus bertanggung jawab dari segala hal yang sudah kamu putuskan itu gitu loh. Jadi it's okay, nggak apa-apa. September akan mengajarkan kamu untuk kamu makin mandiri, makin disiplin, makin mengerti maunya kamu, memperjuangkan impian kamu, walaupun mungkin orang tua kamu nggak setuju mengenai impian kamu, pendidikan kamu, atau mungkin pasangan baru yang kamu pilih mungkin gak ngasih restu, tapi kamu bisa memperjuangkan apa yang memang kamu rasa itu terbaik buat kamu. Karena sekarang kamu udah dewasa, kamu udah gak bisa selama-lamanya bermanja-manja ria dengan orang tua kamu, gak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Kamu yang harus mandiri. September akan mengajarkan kamu banyak hal, terutama kalau teman-teman di sini banyak yang lagi di fase jauh dari keluarga, di luar kota, luar negeri, maka kamu yang emang harus ditempa oleh lingkungan, oleh semesta, oleh Tuhan, supaya kamunya mandiri. Dan kadang di fase kamu yang sepi ini ada waktunya kamu melihat keluar. Mungkin sekitar kamu siap membantu kamu, mungkin kamu akan bertemu dengan teman-teman baru di September nanti, teman-teman baru, circle baru yang akan membawa kamu pada kestabilan. Pentacles bercerita mengenai kestabilan. Bagaimana kamu di sini akan bisa kok kamu minta bantuan kepada teman-teman kamu, orang yang kamu percaya, keluarga kamu, kalau memang lagi ada masalah. Atau kamu memang akan dipertemukan dengan circle baru yang akan membawa kamu, ngebus kamu kepada impian-impian kamu. Apapun itulah, di sini karir, pendidikan, atau mungkin di sini fase kisah cintanya kamu kayak gitu. Jadi di sini kamu diminta buat percaya ke diri kamu sendiri, dan kadang kamu juga diminta buat percaya kepada orang lain. Terutama kalau memang kamu nanti akan ada di sebuah situasi di mana kamu akan membangun sesuatu, entah itu proyek, pendidikan, karir kamu, bisnis kamu terutama. Kadang kamu harus bisa mendelegasikan
tanggung jawab kamu kepada orang lain. Kamu percaya nggak kepada orang lain? Kayak gitu juga penting. Jadi di sini nggak hanya mengenai berdiri di atas kaki kamu sendiri, tapi juga kadang kamu harus bisa melihat kamu adalah makhluk sosial. Kadang kamu juga harus melihat lingkungan sekitar kamu. Kamu bisa curhat ke mereka, kamu bisa mengandalkan mereka kayak gitu. Dan di sini kamu juga diminta untuk berani untuk melangkah fase baru, aliran baru, berpindah juga bisa. Jadi buat teman-teman di sini, kalaupun di September nanti kamu harus merasakan jauh dari orang yang kamu sayang, keluarga kamu, teman-teman kamu, untuk sebuah fase yang memang harus kamu hadapi nih, ya mungkin di sini impian kamu, apapun itu, fase dimana mungkin kamu baru menikah, berpindah kota, atau mungkin fase dimana kamu harus jauh dari pacar kamu, LDR, it's okay, nggak apa-apa. Kadang kamu memang harus keluar dari zona nyaman kamu untuk mengejar apa yang menjadi impian kamu. Jadi September nanti akan mengajarkan fase dimana kamu bener-bener harus mandiri, bener-bener harus bertanggung jawab pada hidup kamu sendiri. Kadang ini nggak menyenangkan, kesepian, tapi it's okay, nggak apa-apa, kamu akan baik-baik aja. Toh sekarang ada internet, kamu bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, pacar kamu, pasangan kamu, kayak gitu. Jadi lalui ini semua dengan gembira bahwa kamu akan baik. Emang sih harus adaptasi, kadang adaptasi itu kurang menyenangkan, kadang adaptasi itu membuat kamu kayak bentrok, kayak harus menjalani sebuah tradisi baru, lingkungan baru, orang-orang baru, tapi nggak apa-apa, kamu sekuat itu, kamu setangguh itu, walaupun mungkin orang sekitar kamu banyak yang meremehkan kamu, it's okay, kamu sekuat itu. Tinggal gimana kamu percaya apa enggak bahwa kamu tuh bisa gitu ya di sini. Semangat ya buat teman-teman yang memilih file kedua. Aku tahu ini nggak gampang ya di lingkungan yang baru, tapi kamu pasti bisa. Ini khusus untuk kisah cinta kamu ya. Ada seduction, ada the butterfly. Gini, kalau memang teman-teman nanti akan kedatangan teman baru, atau mungkin di sini orang lama yang datang lagi di hidup kamu, entah mantan atau siapapun itu, atau mungkin di sini kamu akan hadir di sebuah fase lingkungan baru, maka pesannya hati-hati. Terutama kalau buat teman-teman di sini yang sudah punya pasangan ya, hati-hati dengan adanya dorongan kamu untuk melakukan cinta segitiga, atau mungkin di sini kamu yang menjadi orang ketiganya. Hati-hati banget kalau di sini teman-teman lagi didekati seseorang yang mana dia ini sangat-sangat mempesona, sangat manis kata-katanya, yang mungkin akan membawa janji-janji manis ke kamu, tapi hanya sebatas janji manis aja, yang mana mungkin di sini niatnya nggak sebagus itu, yang mungkin di sini dia hanya ingin memanfaatkan kamu, atau mungkin memanfaatkan uang kamu, kecerdasan kamu, bahkan mungkin tubuh kamu. Hati-hati, karena di sini kamu harus bisa memilih dan memilah mana-mana aja orang yang bisa ada di zona kisah cinta kamu. Apakah orang ini serius atau sekedar main-main aja? Dan juga hati-hati kalau misalnya teman-teman di sini yang menjadi si orang ketiganya. Ya sekali lagi, tapi ya bagaimanapun juga ini hidup kamu ya. Jadi ya waspada aja sih di sini. Jadi ada kemungkinannya di September nanti ada sebagian teman-teman yang mendapatkan ujian, entah kamunya yang akan digoda atau kamunya yang menggoda. Jadi ya hati-hati aja, karena ingatlah karma itu ada. Ya, kalau kamu percaya dengan konsep itu, atau mungkin di sini dosa pahala juga ada. Jadi sekali lagi, ini hidup kamu yang harus bertanggung jawab sepenuhnya pada hidup kamu, pada apapun yang menjadi keputusan kamu. Ini hanya sebagai pengingat aja ya, hati-hati gitu aja. Ada the butterfly di sini pada teman-teman yang sedang di fase apapun, entah kamu yang baru putus cinta, atau mungkin sedang berharap pada seseorang, atau bahkan kamu yang sedang di fase kamu sedang ada di hubungan dengan seseorang. Intinya adalah kamu di sini diminta untuk ya baik-baik aja. Kamu akan bertumbuh di sini sekali lagi, dan kamu kalau misalnya ada inner child, atau mungkin di sini sisi masa kecil, masa remaja kamu yang mungkin terluka karena mungkin pernikahan orang tua kamu, atau mungkin kamunya punya hubungan yang kurang baik dengan orang tua kamu, atau mungkin di sini sebelumnya kamu ada di fase dimana kamu pernah tersakiti oleh mantan kamu jadi nggak percaya mengenai cinta, atau mungkin kamu pernah diselingkuhin. Nah, di bulan September nanti kamu akan ada di fase yang baru, yang mana kamu akan benar-benar move on, yang mana kamu menjadi kupu-kupu yang cantik. Kamu sudah bertransformasi dari segala nangis pahitnya kisah cinta kamu akan bertemu dengan diri kamu yang baru. Dan memang sangat mungkin kamu akan
menemukan seseorang yang baru. Tapi ingat ya, ketika berhubungan dengan seseorang yang baru, pastikan kamu tidak lagi terluka, tidak lagi mengulangi kisah cinta pahit yang sama. Dan sekali lagi, ketika ada orang baru yang datang, perhatikan baik-baik. Apakah memang sejalan dengan kata hati kamu, ataukah dia hanya memanfaatkan kamu? Hati-hati banget. Tapi semoga aja orang baru ini adalah orang yang bisa membangun kamu menuju kamu yang lebih stabil, menghargai cinta, menghargai komitmen, dan menghargai kesetiaan. Ya, di bulan September nanti. Kemudian di sini ada I am bonded dan juga mengenai resiko. Jadi buat teman-teman di sini ini fasenya macam-macam ya, nggak hanya kisah cinta aja, tapi ya kamu akan dibersamakan dengan seseorang atau banyak orang yang akan lebih mengerti kamu, lebih mengerti pola pikir kamu, lebih mengerti impian-impian kamu, lebih mengerti kamu ingin dibawa kemana. Ini macam-macam, bisa aja kisah cinta yang baru, yang orang ini memang lebih mengerti kamu, bener-bener mengerti pola pikir, hatinya kamu, tujuan kamu ke depannya, dan juga bisa aja circle yang baru, teman-teman yang baru, sahabat baru di tempat yang baru, tempat kerja yang baru, kota yang baru, dan sebagainya. Jadi nikmatin aja kalau memang teman-teman nanti akan bertemu dengan banyak orang baru yang memang menyayangi kamu dengan tulus, yang akan membawa kamu kepada diri kamu yang semakin melihat potensi kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya impian ingin menuju ke mana, mereka akan mendukung kamu. Jadi kamu akan dibersamakan dengan orang-orang yang energinya positif banget buat kamu. Bener-bener mendukung, bukan nggak lagi orang-orang yang meremehkan kamu, yang merasa bahwa kamu tuh hanya omong doang, tapi bener-bener mendukung segala langkahnya kamu. Dan juga ini berhubungan dengan resiko, bahwa segala keputusan kamu memang ada resikonya. Kamu bisa aja berhasil, bisa aja enggak, bisa aja di sana kamu menjadi orang yang belajar mengenai banyak hal baru. Resiko selalu bercerita mengenai banyak hal, tapi dari resiko ini kamu akan belajar banyak. Kalau memang resiko ini adalah kebaikan, kebahagiaan, semoga aja memang datang ke kamu di September nanti. Tapi kalaupun resiko ini membawa kamu kepada sebuah pelajaran baru, kamu akan bertumbuh, kamu akan belajar dari banyak hal. Jadi beranilah untuk mengambil resiko, berani untuk berpindah, berani untuk menyelamatkan diri kamu pada apapun yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, atau kamunya ngerasa kayak sudah waktunya aku bergerak, sudah waktunya aku menyelamatkan diri aku. Maka selamatkan diri kamu untuk berpindah, untuk move on dari sesuatu yang kurang menyenangkan menjadi sesuatu yang lebih indah ke depannya. Walaupun kamu gak mengerti apakah akan bagus hasilnya atau gimana, tapi berani aja melangkah dulu, karena dengan melangkah kamu akan belajar banyak hal ya di sini. Dan aku akan lihat beberapa charm buat kamu. Ini adalah unsur nama orang-orang yang kemungkinan akan ada di fase seperti yang aku ceritakan tadi ya. Ada U, ada S, ada R, ada D, ada I, V, K, F, dan X. X ini bisa aja mantan atau orang lama. Ini mengkonfirmasi kartu Six of Cups. Dan kemudian ada tanggal-tanggal penting buat kamu di bulan September nanti. 10, 7, 30, 22, 28, 2, 12, 23, dan 18. Oke teman-teman, itu yang bisa aku reading mengenai kamu. Semoga di September nanti kamu akan belajar mengenai banyak hal, berani melangkah, berani move on, berani untuk mencoba sesuatu yang baru, menyelamatkan diri kamu, menjadi kamu yang dewasa dan juga bertanggung jawab akan hidup kamu. Oke, terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau di sini kartu Temperance, kita akan sama-sama melihat kejutan indah apa aja yang akan datang ke kamu di bulan September nanti. Dan aku mau mengingatkan dulu buat teman-teman bahwa ini adalah general reading, energi kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau teman-teman ingin reading yang lebih private, teman-teman bisa aja mengambil personal reading bersama denganku di nomor WhatsApp ini.
Oke, dan kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Kalau dari kartu penanda yang kamu pilih ini ada Temperance, yang mana ini bercerita banyak mengenai healing, mengenai mengobati suatu hal yang mungkin sekarang sedang menyakiti hati kamu, atau sekarang kamu sedang terluka, sedang kecewa mengenai banyak hal, sedang marah dengan seseorang, yang mana bulan September nanti sepertinya kamu akan semakin terbebas dari rasa yang kurang menyenangkan itu. Kamu akan sepertinya di sini akan terobati segala sakit hatinya, patah hatinya, dan sebagainya. Dan kita akan lihat seperti apa kejutan indahnya buat kamu di September nanti ya. Oke, ada Page of Wands. Oke, ada Four of Swords. Ada Three of Swords. Oke, ada The Lovers. Jadi memang di sini teman-teman kelihatannya memang banyak yang kenapa kamu memilih kartu ini ya, karena kamu memang lagi di fase ini nih, fase yang tidak menyenangkan. Jadi di September nanti teman-teman akan merasakan betapa bahwa segala patah hati, sakit hati yang kamu rasakan ini memang sih sangat-sangat menyakitkan, memang sangat-sangat membuat kamu terpuruk sebelumnya, tapi yakinlah bahwa ada banyak pelangi yang akan kamu lihat dari segala fase yang langit kamu mendung, hujan deras, petir menyambar-nyambar, tapi pada akhirnya kamu akan melihat pelangi di hidup kamu di September nanti terutama. Tapi tentu saja pelangi indah yang akan kamu lihat ini harus melalui sebuah kesadaran di mana kamu healing ya di sini. Jadi kalau teman-teman ngerasa butuh teman curhat, silahkan aja curhat dengan teman-teman kamu yang kamu percaya, atau keluarga kamu, atau bahkan mungkin kamu ke profesional, mungkin psikolog atau healer. Dan juga di sini kamu diingatkan bahwa sayangilah tubuh kamu. Kalau memang kamu lagi di fase yang sangat-sangat sibuk, lagi fokus dengan pekerjaan, kuliah, atau mungkin kamunya lagi bener-bener gak enak nih hatinya karena sesuatu yang sangat menyakitkan kamu ini, silahkan kamu mengambil waktu sejenak, entah mungkin cuti, atau mungkin di sini istirahat yang cukup. Jangan kamu karena kamunya lagi sakit hati, kamu ngerasa kamu bisa menyakiti diri kamu. Justru di fase inilah kamu harus bisa membahagiakan diri kamu, memanjakan diri kamu, istirahat dulu dari segala kepenatan dunia. Itu yang pingin kartu ini sampaikan ke kamu di bulan September nanti terutama. Dan ya buat teman-teman di sini, kalau memang sekarang kamu lagi ada di fase kamu sulit untuk melepaskan sesuatu, sulit untuk membebaskan diri kamu dari fase yang gak menyenangkan ini, yakinlah kamu bisa. Karena kadang sesuatu yang kamu rasa membahagiakan kamu, tapi kadang kalau kamu ingat-ingat, kalau kamu pikirkan, kalau kamu rasakan, itu kadang gak sepenuhnya bahagia. Mungkin kamu bahagia dengan seseorang, tapi kadang seseorang ini memberikan racun atau toksik di hidup kamu. Jadi kamu sekarang menimbang-nimbanglah, apakah si orang ini, entah ini pasangan kamu, circle kamu, atau bahkan mungkin keluarga kamu, ya kamu bahagia, tapi mungkin ada beberapa yang harus kamu batasi lah di sini komunikasinya, karena mungkin sebagian dari keluarga atau mungkin circle pertemanan kamu ada yang toksik, ada yang di sini nggak sejalan dengan pola pikir kamu, nggak sejalan dengan impian-impian kamu, nggak sejalan dengan kata hatinya kamu. Maka kamu di sini yang harus bisa memilih mana-mana aja orang yang bisa kamu pertahankan, mana aja orang yang sebaiknya kamu lepas atau kamu nggak perlu terlalu sering berkomunikasi dengan dia. Jadi sekarang kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu, karena aku lihat di sini sebenarnya kamu orang yang tangguh, cuma memang mungkin orang-orangnya aja yang memang salah atau nggak sejalan dengan kamu. Dan siapapun itu, semoga aja di September nanti teman-teman bisa lebih menghargai diri kamu. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang meremehkan kamu, atau mungkin di sini orang-orang yang sepertinya hanya memanfaatkan kamu, hanya mengambil manis-manisnya kamu, tetapi hilang di saat kamu lagi butuh mereka. Mungkin di saat kamu lagi fase gak menyenangkan ini, mereka malah pergi jauh dari kamu, sehingga kamu mengerti mana sih orang-orang yang hadir untuk saya di saat saya lagi bahagia dan di saat saya lagi sedih. Kamu bisa mengerti, oh mereka hanya datang di saat saya lagi bahagia tapi pergi di saat saya lagi susah, kayak gitu. Jadi ya
memang tidak menyenangkan, tetapi pada akhirnya kamu belajar untuk lebih bisa menghargai diri kamu, yang mana kamu akan lebih nyaman ke depannya, yang mana kamu bisa memilih, oh dengan mereka lah saya akan berkembang, dengan mereka lah saya akan bisa bahagia sepenuhnya, yang mana mereka menerima saya di saat saya lagi bahagia dan di saat saya lagi terluka, kayak gitu di sini. Dan ya di September nanti ya kamu akan belajar mengenai bagaimana mendamaikan diri kamu, mendamaikan pikiran kamu, belajar membebaskan diri kamu dari mereka-mereka yang memang sudah gak layak lagi berada di zona nyamannya kamu gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Yang bisa mengobati luka batinnya kamu adalah diri kamu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk menyembuhkan kamu, tapi kamulah yang harus berjalan, berjuang untuk menyembuhkan luka yang sedang kamu hadapi ini. Dan sekali lagi, September akan mengajarkan kamu untuk memaafkan mereka-mereka yang pernah menyakiti kamu, atau mungkin sekarang lagi menyakiti kamu nih. Kamu belajar untuk memaafkan mereka, karena maaf di sini walaupun kadang dianggap remeh, tapi maaf itu bisa membawa kamu kepada sebuah situasi di mana kamu akan mendapatkan berkah yang lebih banyak. Kenapa? Karena dengan memaafkan kamu melepaskan banyak sekali energi negatif. Ya, dengan kamu melepaskan energi negatifnya kamu akan bisa menarik lebih banyak energi positif, yang mana kedepannya kamu akan dibersamakan dengan orang yang lebih baik. Entah di sini pasangan yang baru, rekan kerja yang baru, circle pertemanan yang baru, rezeki-rezeki yang lebih baik, kesehatan kamu lebih baik, karena kamu sudah melepaskan segala energi marahnya kamu, dendamnya kamu, rasa ingin membalas dendam, rasa kayak awas ya semoga kamu dibalas Tuhan. Gak usah, kamu maafkan aja dia. Perkara mengenai dia dapat dosa, dia dapat karma buruk, biarkan itu menjadi tugasnya Tuhan. Kamu bebaskan diri kamu dari apa-apa yang bukan menjadi tugasnya kamu. Tugas kamu adalah memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Baru setelah itu di September nanti kamu akan merasakan betapa bahagianya kamu, karena kamu sudah bisa membebaskan diri kamu dari patah hati, marah, dendam, kecewa, dan sebagainya. Maka dengan begitu segala rezeki baik akan datang ke kamu melalui orang-orang, kedatangan orang baru, rezeki baru, gaji baru, keuangan baru, dan sebagainya di sini. The lovers ya, sahabat-sahabat yang baik, kisah cinta yang baru terutama di sini. Jadi coba maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Baru setelah itu September akan menjadi bulan yang akan indah buat kamu, menjadi bulan yang penuh warna, yang akan membawa kamu pada banyak sekali kebahagiaan yang baru. Tapi tentu saja kebahagiaan ini akan datang setelah kamunya benar-benar bisa membawa diri kamu pada keadaan dimana kamu mencintai diri kamu kembali percaya diri, kamu merasa layak untuk sebuah fase yang baru. Sesakit apapun yang kamu rasa, kamu layak untuk seseorang yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, situasi yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, kayak gitu. Jadi usahakan ya untuk di sini kamu yang bisa menggerakkan diri kamu ke fase yang lebih baik. Sehatkan diri kamu, sehatkan fisik, mental, pikiran, hati kamu dari apa-apa yang memang sebaiknya kamu maafkan gitu ya. Dan ini adalah mengenai kisah cinta kamu. Kejutan apa aja? Ada heartbroken, patah hati, dan the dragonfly. Jadi energinya ini banget ya, patah hati banget. Jadi buat teman-teman di sini yang memang sedang melalui fase yang mana kisah cinta kamu ini lagi berakhir tragis, entah di sini kamunya bener-bener terluka, entah kamu di sini diputusin sepihak, diselingkuhin, ditinggalkan begitu aja, perpisahan, merasa kamu seperti sendirian, kesepian, nggak tahu kemana arahnya setelah ini. It's okay, nggak apa-apa. Memang ini adalah fase dimana kamu harus menerima, berdamai dengan situasi. Memang butuh waktu untuk sembuh kembali, tapi yakinlah bahwa kamu akan tersembuhkan. Kalaupun sekarang kamu memang di fase sakit hati, patah hati, it's okay, nggak apa-apa. Pastikan aja bahwa kamu tetap mencintai diri kamu, tetap
memanjakan diri kamu, tetap memperlakukan diri kamu dengan baik. Kalau kamu butuh cerita, ceritalah ke orang-orang yang kamu percaya. Kamu pengen nangis, nangis aja. Pengen curhat kepada Tuhan, curhat aja kepada Tuhan. Kalau memang kamu ngerasa gak ada orang yang bisa kamu percaya, nangis-nangis aja. Abisin air mata kamu, setelah itu kamu tegakkan kepala dan berbahagialah untuk diri kamu. Memang sih fase ini kamu bener-bener terluka, jadi pesimis, jadi ngerasa bersalah, ngerasa diri kamu gak layak, gak pantas. Lalui fase ini, bahwa kamu itu tetap pantas, kamu tetap berharga buat diri kamu. Memang sih butuh waktu yang mana kamu akan pelan-pelan bangkit kembali. Jadi memang di sini kenapa kamu banyak yang memilih kartu Temperance, karena memang kamu butuh healing, butuh untuk menyembuhkan lagi patah hatinya kamu, sakit hatinya kamu. Nggak apa-apa, nikmati dulu waktu kamu. Setelah itu lihatlah, ada the dragonfly di sini, ada capung ya, yang mana kamu di sini akan menemukan jalan keluarnya. Kamu akan berdamai dengan situasi, kamu akan merasakan perubahan, kamu akan merasakan penyembuhan, dan hal-hal baik akan datang di hidup kamu. Memang kamu harus beradaptasi di situasi yang baru. Kamu beradaptasi dari kamu yang punya pacar atau punya pasangan menjadi kamu yang sekarang single lagi, sendirian lagi. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu aja dari sisi kamu yang sekarang single, kamu dipertemukan dengan teman-teman baru, atau mungkin kamu jadi punya banyak waktu untuk lebih memanjakan diri kamu, mengembangkan hobi kamu jadi lebih fokus ke pekerjaan kamu jadi punya banyak waktu buat sahabat-sahabat, keluarga kamu. Jadi nikmati waktu ini yang mana kamu bisa mengembangkan diri kamu, dan yang pasti kamu akan menemukan jalannya, kamu akan tersembuhkan, dan kamu akan menemukan lebih banyak rezeki baik dari apa-apa aja yang sudah kamu lewati ini. Walaupun sakit banget, memang sakit, tapi yakinlah kamu akan terbang tinggi menjadi kamu yang lebih ringan langkahnya menuju fase yang lebih bahagia ke depannya. Ya, pasangan yang baru, teman-teman yang baru, rezeki yang lebih indah, kayak gitu di sini. Lalu di sini ada I am beautiful, aku cantik. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang merasa patah hati dan sebagainya, aku mengerti ketika kamu patah hati, ditinggalkan dan sebagainya, kamu ngerasa apakah aku nggak cantik, apakah aku kurang, apakah aku tidak sempurna, apakah perjuangan aku kurang dan sebagainya, sehingga kamu ngerasa kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Enggak, karena kamu di sini kamu cantik, kamu ganteng, kamu layak untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Walaupun memang sekarang pahit rasa, tapi yakinlah kamu cantik, kamu berharga, kamu layak untuk dibersamakan dengan seseorang yang lebih indah ke depannya. Dan ya, sekarang waktunya kamu memupuk rasa percaya diri lagi setelah kamu terbebas dari fase sakit hati, kamunya healing. Nah, sekarang kamunya pupuk lagi rasa percaya diri kamu, bahagiakan lagi diri kamu, karena orang yang bahagia binar matanya pasti beda. Binar mata orang yang bahagia dan binar mata orang yang terluka tuh beda. Jadi pastikan setelah kamu mengalami fase ini, kamunya healing, jadilah diri kamu yang cantik lagi, ganteng lagi, bahagia lagi, memanjakan diri kamu lagi. Gak apa-apa menjadi single, yang penting kamunya happy. Menjadi single gak apa-apa, yang penting kamu ngerti value-nya kamu. Kamu ngerti ke depannya kamu akan dibersamakan dengan orang yang seperti apa, gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kamu lebih menghargai diri kamu lebih menghargai orang-orang yang tetap bersama dengan kamu walaupun kamu lagi terluka, kamu lagi butuh bantuan, mereka ada buat kamu, maka kamu menghargai kehadiran mereka. Dan yakinlah kamu akan baik-baik saja, dan kamu akan dibersamakan dengan orang yang lebih layak, yang akan sejajar dengan kamu, yang akan dibersamakan dengan kamu di saat kamunya lagi bahagianya, di saat kamu lagi percaya dirinya, kayak gitu di sini ya. Lalu kemudian ada kindness. Walaupun memang sekarang kamu lagi terluka, ingat untuk berbaik hati pada diri kamu. Tetaplah perlakukan diri kamu dengan baik, manjakan diri kamu ya di sini.
Dan ya walaupun sekarang kamu mungkin di fase yang kamunya ngerasa kesepian, kamunya berharap seseorang baru akan datang, kamu nikmati dulu waktu kamu sembuhkan dulu patah hati kamu. Dan ya walaupun sekarang kamu lagi sepi, tapi kamu yakinlah bahwa kamu akan baik-baik aja. Jadi single atau jomblo itu gak selalu buruk kok. Kadang dengan single jomblo kamu justru bisa mengembangkan bakat kamu, menikmati hobinya kamu, lebih sering bercengkrama dengan keluarga kamu, bisa belanja ini itu tanpa kamu harus izin-izin dan sebagainya. Jadi tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan bahwa kamu diberadakan pada fase ini supaya kamu lebih bisa melihat kebaikannya kamu, bahwa ketika hati kamu ini besar untuk mencintai, untuk kamu menghargai orang lain, maka sudah selayaknya kamu dibersamakan dengan orang yang bisa mencintai kamu sebesar cintanya kamu ke diri kamu. Kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang bisa menghargai kerja kerasnya kamu, menghargai perjuangannya kamu, yang mana si orang baru ini seimbang dengan kamu, rasa cintanya, perjuangannya, dia menghargai kamu, menghormati kamu kayak. Jadi it's okay, nggak apa-apa kamu sendirian, tapi kamu menemukan value-nya kamu kayak gitu di sini. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, semangat ya, kamu akan baik-baik aja. Kadang jomblo itu menyenangkan kok ya. Atau kamu di sini kalau misalnya di fase yang mana kamu harus menikmati fase ini dengan sendirian dulu, nggak apa-apa, karena dengan begitu kamu menemukan keindahan dalam diri kamu. Aku punya beberapa charm di sini. Ini adalah orang-orang yang akan dealing dengan kamu di bulan September nanti ya. Unsur namanya dia. Ada L, ada W, ada A, ada H, ada P, J, R, I, dan M. Kemudian ini tanggal-tanggal penting di bulan September nanti ya. Tanggal-tanggal membahagiakan buat kamu. 7, 19, 14, 27, 21, 29, 8, 25, dan 5. Dan ya itu aja yang bisa aku reading buat kamu. Semoga di bulan September nanti akan ada banyak kebahagiaan dan bisa kamu nikmatilah di fase-fase dimana kamu harus menyembuhkan patah hatinya kamu. Dan jangan lupa memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Oke, buat teman-teman di sini, terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain-lainnya. Bye bye.